Perkenalkan, nama saya Dino Yudhistira Pratama dengan NIM 2319102010106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IoT akan menjelaskan tentang PPT apa itu IoT. IoT sendiri adalah kependekan dari Internet of Things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Bayu Rizky dengan NIM 231910201052. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT. IoT atau Internet of Things merupakan konsep objek atau perangkat yang saling terhubung melalui jaringan internet, memampukan pertukaran data dan kontrol otomatis. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi definisi, manfaat, komponen, implementasi, tantangan, dan keamanan dalam IoT. Manfaat dan keunggulan IoT. Optimasi. IoT memungkinkan pemantauan dan pengendalian yang efisien, meningkatkan produktivitas dan keefisienan dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, automasi. IoT memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang berulang, menghemat waktu dan mengurangi beban manusia dalam pekerjaan. Yang ketiga, analisis data. IoT menghasilkan banyak data yang dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga. Kemudian ada komponen dan teknologi IoT. Yang pertama, sensor. Sensor mengumpulkan data fisik dari lingkungan sekitarnya, seperti suhu, kelembapan, dan gerakan. Yang kedua, koneksi. Teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC memungkinkan komunikasi antara perangkat IoT dan internet. Yang ketiga, ada cloud computing. Cloud computing menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk memproses dan menyimpan data IoT. Selanjutnya ada contoh IoT di berbagai sektor akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agung Aditya Ramadan dengan NIM 231910201088. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya tentang IoT. Di sini saya akan membahas tentang contoh IoT di berbagai sektor. Yang pertama ada rumah pintar. Penerapan IoT rumah memungkinkan pengguna mengontrol perangkat secara jarak jauh, menghemat energi dan meningkatkan keamanan. Jadi di sini IoT itu bisa berfungsi sebagai smart door lock, smart lamp, smart monitoring dan lain-lain di rumah. Yang kedua ada pertanian. Sensor IoT dapat digunakan untuk memonitoring suhu, kelembapan tanah, memberikan pemupukan yang tepat waktu dan meningkatkan hasil panen. Jadi IoT di sini bisa membantu para petani untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga itu di bidang kesehatan. IoT dapat digunakan dalam pemantauan pasien jarak jauh, perawatan kesehatan mandiri dan manajemen penyakit kronis. Jadi di sini kan kalau ada pasien-pasien yang dari jauh tidak bisa ke rumah sakit, jadi bisa dikontrol dari jarak jauh melalui IoT. Yang ketiga yaitu selanjutnya kesimpulan dan poin penting. Yang pertama, penggunaan yang luas. IoT memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan efisien di sebagian sektor. Yang kedua, tantangan yang perlu diatasi. Pengadopsian IoT memerlukan penyelesaian masalah seperti privasi, keamanan, dan interoperabilitas. Yang ketiga, perspektif masa depan. Perkembangan IoT akan terus tumbuh dengan inovasi dan investasi yang meningkat, membawa dampak positif yang signifikan. Jadi IoT akan terus berkembang dengan segala kekurangan yang diperbaiki dan segala perubahan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan website kita ya di wix.com karena ini pembuatan website gratis ya. Nah, ini kalau sudah login tampilannya seperti ini. Kalau belum login ya harus login dahulu karena kalau mau buat website harus mempunyai email yang sudah terdaftar di wix.com. Ini kalau kalian mau buat baru pencet ini, tapi saya sudah punya website sendiri. Di sini cara pengeditan websitenya seperti ini.
kita bisa menambahkan elemen seperti teks, gambar, tombol, dan lainnya. Pilihannya banyak. Kemudian kalau ingin mengatur halaman, kita bisa memilih ini. Kemudian bisa menambahkan halaman baru atau membuat sub halaman seperti ini. Kalian bisa mengatur sesuai keinginan kalian. Kemudian kita juga bisa mengatur gambar-gambarnya, kayak seperti ini contohnya. Ini bisa kalian ganti-ganti, ubah gambar ini, kemudian bisa diedit gambar, atau kalian juga bisa menambahkan tombol ini. Tombol ini fungsinya buat ke halaman lainnya atau sub halaman. Di sini kalian juga bisa mengatur untuk view-nya, bisa dalam desktop maupun ke mobile. Seperti ini kalau mobile tampilannya. Kemudian kalian juga bisa melihat web kalian berjalan seperti apa itu sebelum dipublish. Kalian bisa simulasikan web kalian. Nah, seperti ini. Contoh, saya ingin melihat peringkat top skor Liga Spanyol ini. Kita pencet ini. Kayak gini tampilannya. Ini untuk halaman buat berita yang lengkap. Kemudian kita juga bisa melihat halaman lainnya seperti ini. Nah, ini kita juga bisa melihat secara view desktop. Pencet ini. Nah, ini simulasi dari web ketika view-nya dijadikan view desktop seperti ini. Ada jadwal pertandingan. Kita bisa lihat Premier League contohnya kayak gini. Di sini website kita itu beritable. Di sini di beranda itu ada konten-konten unggulan seperti top skor Liga Spanyol. Ini bisa dilihat top skor Liga Spanyol. Terus habis itu di sini jika mau berlangganan kalian harus share email dulu baru bisa berlangganan. Bis di beranda kita ada cerita dan berita. Di sini ada berita-berita di website kita. Contohnya seperti Al-Hilal unggul dari Al-Nassr 3-0. Di sini bisa kalian lihat ada berita lengkapnya. Di situ ada jadwal pertandingan. Di sini ada jadwal pertandingan La Liga. Bisa kalian lihat ada juga Premier League. Di situ ada Bundesliga dan juga ada Liga Indonesia. Untuk ini ada Instagram yang bisa kalian kepoin. Instagramnya website kita. Nah, ini bisa kalian lihat. Oke, mungkin segitu saja hasil dari website kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pencet kayak gini, Om?